Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam karahayon, dan salam budaya. lestari budayaku. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, bisa bertemu lagi dengan kami tentunya Sobat Budaya di PWNB Channel. Betul bersama sekali. saya Putri Alfatika. Dan saya Rangga Wijaya. Tentunya dalam acara talk show lawan COVID dengan tema Ramuan Rempah Peningkat Imun. Ya, kita sembari menyapa pemirsa YouTube yang menyaksikan di rumah bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Semoga selalu dalam keadaan bahagia, sehat, dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 tentunya. Iya, dan seperti biasa pada hari ini nanti akan ada narasumber yang sangat luar biasa. Kita akan berdiskusi, kita akan ngobrol bareng mengenai ramuan rempah peningkat imun atau kalau di sini biasa disebut jamu. Betul sekali Kak Putriana. Seperti apa? Karena ini memang menjadikan salah satu informasi yang menarik. Karena memang ini menjadikan salah satu ikon tersendiri yang nantinya akan bisa go internasional dan juga semakin mengenalkan Gunung Kidul yang lebih luas tentunya. Iya, dan pada hari ini kita sudah ditemani narasumber yang luar biasa, yang semangatnya tidak pernah padam. Ini ada beliau Bapak Agus Mantara SIPMM. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak Agus ini semangatnya selalu ya Mas. Luar Saya sering biasa. iri kalau sama Pak Agus. Betul sekali, karena mungkin di materi yang sebelumnya kita sudah membahas rempah, mungkin Pak Agus sudah mempresentasikan sendiri bagaimana rempah yang ada di rumah itu bersama dengan keluarga tercinta tentunya. Iya, kemudian yang selanjutnya ada Bapak Dr. Andes Agus Kamtono MM. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Tentunya Bapak ini, Assalamualaikum. iya tentunya Bapak ini di tengah kesibukannya menyempatkan untuk hadir bersama kami. Betul untuk sekali. ngobrol bareng nanti mungkin mau cobain jamunya juga bisa. Kalau sudah Pak Agus Kamtono ini sudah tidak ditanya lagi Kak Putri. Ini Iya. sudah basic sekali. Apalagi kemarin kalau tidak salah tanggal 1 Desember ya Pak Ya. sudah memasuki masa purna tugas. Iya, selamat, Mengucapkan Bapak. selamat Bapak. Ya, terima kasih. Tentunya dalam keadaan sehat selalu bersama dengan keluarga tentunya. Iya. Dan selanjutnya Kak Putri ya, ini bersama narasumber yang sangat luar biasa, salah satu produsen dari rempah atau jamu. Di samping saya ini ada Bapak Ari Wibowo. Waalaikumsalam Bapak Ari. Gimana Pak? Sehat ya Pak? Oke Pak Ari? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Ini produknya di bawah Pak Ari? Ada. Ada, oh ya. Sebenarnya kalau ditanya sehat nggak sehat itu salah Mas. Kenapa? Karena beliau aja yang memproduksi jamu. Nah, Tentu ya. hidupnya Betul. pasti sehat Betul karena sekali. mengkonsumsi jamu. Iya, tapi memang kalau lebih enaknya tuh sehat Pak Ari lah gitu. Oh iya ya. Aduh, dari mana Pak Ari lah itu nanti malah menjadi bingung. nanti. Jawabnya dari tadi. Iya, makanya itu. Terus ada siapa lagi nih Kak Putri ya? Oke, selanjutnya di samping saya ada Ibu Supranti. Selamat siang Ibu. Dari mana asalnya Ibu? Saya dari Ngelipar. Oh, dari Ngelipar. Dari Ngelipar. Ini luar biasa. Nih, tanya dari mana loh ini tadi? Dijawab bener kok. Iya benar dari Ngelipar ya. Iya, kemudian selanjutnya ada Ibu Sri Kustini. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Ini kalau misalnya maskernya boleh dibuka ya. Senyumnya Ibu Sri Kustini ini luar biasa sekali Mas. Dari sini sudah terpancar. Oke. Dari sorotan matanya terlihat ya. Betul sekali, ini Bu Sri Kustini dari Kapanewon Pelayan Gunung Kidul. Iya. Luar biasa sekali. Ini salah satu juga dekat dengan objek wisata yakni apa? Kalau tahu Kak Putri ya. Ada dong Sri Getok pasti. Sri Getok luar biasa. Oke. Nah, mungkin nanti juga sembari memberikan sapa salam di kolom komentar tentunya menyapa pada kesempatan hari ini dan mendapatkan informasi apa saja nanti silahkan nanti untuk diberikan informasi atau digedok tularkan mengenai tema pada kesempatan hari ini tentunya Kak Putri ya. Iya, dan langsung saja ya Mas Rangga karena narasumber-narasumber ini sangat luar biasa sekali dan siap memberikan ilmunya, menularkan ilmunya kepada para sobat budaya tentunya di rumah yang setia menyaksikan PWNB Channel. Langsung saja kita ke narasumber kita, ada Bapak Agus Mantara SIPMM. Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan nih bagaimana perkembangan jamu yang ada di Kabupaten Gunung Kidul untuk saat ini dan mungkin dari pandangan Pak Agus sendiri yang menikmati jamu itu dari kalangan mana saja? Apakah itu sudah dari semua kalangan atau mungkin saat ini masih di beberapa kalangan saja? Monggo Bapak.
Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senior saya, Mas Agus Kamtono, untuk bugar terus ya Mas. Diari, praktisi jamu, kemudian Mbak Sri Kustini, dan Mbak Supranti. Panggilannya siapa? Supranti, Pak. Mbak Pramti Lipar. Iya. Saya pernah tugas di Lipar Mbak 1 tahun itu. Untuk Putria dan Rangga. Pagi ini kita ngobrol kembali tentang jamu atau minuman rempah, produk-produk Gunung Kidul. Jadi jamu ini saya mengenal sejak kecil lah. Jadi ketika kami kecil dulu, mungkin Mas Agus juga pernah. Zaman era saya dulu kalau anak tidak mau makan itu dicekoknya dikerkop gitu. Ya. Sangat kondang itu. Jadi dicekok itu ya itu dipiting itu terus diperes ke jamu itu, dan hebatnya pulang dari sana itu anak langsung nafsu makannya luar biasa, dan ketika nafsu makan kuat maka pasti bugar anak itu. Nah, ini yang menjadi penting, dan berjalannya waktu ternyata jamu tidak pernah tersisihkan oleh ramainya pertarungan dunia kimia dari pengobatan ini. Tidak mengalahkan jamu. Jamu posisinya semakin kuat, dan malah sekarang ini pergerakannya adalah bergeser kepada satu tidak hanya menjadi kebutuhan, tapi sekarang malah menjadi lifestyle menurut saya, dan orang bangga akan minum jamu. Nah, sekarang tinggal tugas kita adalah bagaimana kita mengendos ya orang-orang yang punya pengaruh ini, kita ajak untuk bersama-sama menikmati jamu yang mungkin dalam konsep ke depan seperti yang beberapa kali saya sampaikan, konsepnya adalah tidak minum jamu, mungkin minuman berenergi, minuman herbal atau sejenisnya yang kemasan promosinya itu lebih menarik. Dan ini menjadi tugasnya kami karena terutama di bidang warisan budaya, Gundoka Budaya ini salah satu tugasnya adalah ngurusi pengetahuan teknologi, pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional itu ya di dalamnya jamu. Jadi nenek moyang kita dulu meninggalkan warisan-warisan keilmuan untuk bagaimana membuat kalau dulu memang jamu itu obat, karena dulu belum ada obat-obat kimia. Nah ini pergerakan sampai sekarang ini kan orang tidak banyak mengatakan bahwa jamu itu obat. Tapi kalau dulu jamu itu obat karena memang tidak ada selain jamu itu. Nah sekarang karena ada dunia medis, dunia ini ya karena kita komparasikan, mungkin kita bandingkan atau mungkin kita kolaborasikan mana yang bisa mendukung kesembuhan untuk mungkin mendukung kebugaran sehingga orang jadi sehat. Nah yang sekarang menjadi tugas kita adalah kita dalam tahap mulai pemanfaatan warisan budaya itu berupa jamu. Jadi kalau kemarin Anda ingat Gunung Kidul kemarin kita pernah gelar makan bakmi 4.500 piring. Nah, kami lagi sebelum Mas Agus Purna kami sudah diskusi kapan-kapan kita minum jamu. Mungkin kalau kemarin bakmi itu hanya 4.500, kita mungkin 10.000 atau berapa udah gila lagi dah. 10.000 jamu. 10.000 jamu. Iya. Wah, luar biasa. Ini satu konsep bagaimana kita mendukung teman-teman pelestari jamu ini untuk mendapatkan posisi yang sejajar dengan pelestari-pelestari yang lain. Dan kami ini memperlakukan sama. Kemarin kami ada pemberian penghargaan juga satu produsen jamu yang sudah senior Mbak Tari itu kemarin kita berikan penghargaan, dan tidak untuk kemungkinan nanti kepada teman-teman pelestari yang lain. Karena ini menjadi satu motivasi dan atas petunjuk beliau ini dulu ketika menjadi kepala dinas, ya bagaimana negara hadir dalam komunitas itu dan diakui dan bisa berimbas kepada yang lain. Lah, jamu kita ini kan luar biasa. Saya pernah kongres kebudayaan tingkat nasional di Surabaya. Saya dulu minta bekal sama DRI, aku minta produkmu, mau tak paparkan di teman-teman di pengurus pengelola kebudayaan di tingkat nasional. Ternyata laris manis dari Bu Direktur, kemudian semua orang-orang pusat ternyata suka, dan daerah-daerah ternyata Gunung Kidul ada seperti ini. Nah, ini kan menurut saya satu hal yang istimewa untuk kita banggakan bahwa kita punya produk, kita perlu support teman-teman pengelola jamu. Dan kalau kita lihat ini produksi kita ini kan
kemasannya sudah cakep, kemudian ya tinggal bagaimana nanti kita branding. Tentu saya selalu dukung harus Instagramable, jangan lupa di Twitter, di Line, di Facebook, di story-storynya itu ya bicara masalah produk ini. Jadi testimoni, kemudian mencari orang-orang yang punya pengaruh untuk kita ajak bekerja sama membawa jamu ini lebih terkenal lagi. Konsep kita seperti itu, Mas Rangga, Mbak Putri. Nah, ini luar biasa sekali ya Kak Putri ya. Ini lagi-lagi memang masalah kita ketika kita membahas masalah rempah atau jamu itu memang menjadikan salah satu hal yang unik dan itu memang menjadikan salah satu ciri khas tersendiri yang ada di Gunung Kidul. Dan memang saya sangat setuju dengan yang dikatakan Bapak Agus Mantara. Semakin kesini memang kemasan jamu ini sendiri semakin menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pengennya yang instan dikasih yang instan. Kalau zaman dahulu mungkin masih Diplok menggunakan gitu, diplok. dipipis. Sekarang masih itu, emang itu masih ada. Kita wajibkan bahkan kita wajibkan untuk mempertahankan itu karena di konsep pelestarian warisan budaya itu yang asli tidak boleh. Hanya di dalam proses pengembangan mungkin produk jumlah yang banyak. Nah kan bisa diteliti nih untuk pipisan itu sekian-sekian komposisinya jadi sekian-sekian. Nah, kalau dengan alat nanti kita sesuaikan aja. Ini kan dalam rangka akselerasi produk aja menggunakan alat ini. Jadi semakin ke sini memang harus berkembang ya Pak. Mengikuti konsumen, kemauan konsumen itu memang perlu. Amanah Peraturan Daerah Keistimewaan Nomor 3. Jadi tentang pemeliharaan dan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Jadi budaya kita ini tidak boleh stagnan. Budaya kita ini harus mengikuti perkembangan. Betul. Tantangan zamannya kayak apa? Ya kita ikuti. Hanya yang tidak boleh kita tinggalkan ini adalah nilainya. Jadi nilai-nilai kejogjaan ini tidak boleh ditinggalkan. Kemudian kita yang harus berubah itu apa? Kompetensinya dan perilakunya dengan sesuaikan dengan kultur Yogyakarta itu konsep besar di pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Dimodifikasi ya sedemikian rupa. Supaya harus menjawab tantangan zaman lah. Nah, ini yang menariknya di situ Kak Putri ya, karena memang yang namanya tuntutan pasar apalagi kita pengelolaan manajemen pemasaran itu salah satu yang menjadikan hal unik itu adalah bagaimana packaging atau pengemasan itu tersendiri. Seperti itu ya Pak Agus. Untuk menarik konsumen biar tertarik. Wah, ini kayaknya unik nih. Wah, apalagi kayak botolnya ini yang imut-imut ya, ada yang bentuknya slim, ada yang bentuknya agak gimana, tapi ini menjadikan salah satu menarik tersendiri bagi konsumen tentunya. Seperti itu ya Pak Agus ya. Ya, contoh paling gampang lah. Ketika Anda di rumah punya air saember, diminta boleh toh, ambil aja tuh saember. Tapi ketika air sudah dikemas dalam bentuk kemasan gelasan itu, berapa harganya? Minimal 500 itu atau bahkan 1000. Betul. Jadi ketika saember tidak ada harganya, tapi ketika dikemas dalam bentuk gelas harganya jadi 1000. Itu berharga. Kan lipat 1000 kali toh. Nah ini begitu pula, ini teman-teman sudah cerdas sekali. Betul sekali. Mengemas yang sangat istimewa. Nah ini menjadikan salah satu hal yang menarik ya, apalagi memang ini menjadikan salah satu kebanggaan kita tersendiri Kak Putri ya. Ini adalah kreativitas dari masyarakat Gunung Kidul yang sangat luar biasa tentunya. Tidak salah ya, dari Gunda Kabudayaan Gunung Kidul sangat mendukung penuh para produsen jamu untuk terus berkembang karena memang ternyata inovasi-inovasi yang diciptakan itu ternyata sangat luar biasa sekali Mas Rangga. Betul sekali. Nah kalau selanjutnya dari Bapak Dr. Andes Agus Kamtono MM sendiri bagaimana Pak? Mungkin waktu itu selama menjabat selaku Kepala Dinas, bagaimana melihat perkembangan dan eksistensi jamu yang ada di Gunung Kidul itu seperti apa dari tahun ke tahun Pak? Monggo. Jadi ini sangat menarik program ini. Saya sangat tertarik sekali terkait dengan minum jamu untuk meningkatkan imun yang pertama. Yang kedua bahwa jamu itu merupakan warisan budaya. Bahwa nenek moyang kita sudah menemukan sedemikian rupa bahwa untuk pengobatan sakit itu dulu pakainya ya jamu. Kan gitu. Dengan perkembangan teknologi akhirnya muncullah produk-produk obat itu yang dengan zat-zat kimia kan itu. Ini juga tidak menyimpang dari pengembangan desa atau kelurahan budaya. Salah satu kriterianya di situ itu pengetahuan pengobatan tradisional bernama jamu tradisional harus ada di kelurahan atau desa itu. Nah, sehingga ini sudah nyambung, ini luar biasa. Ini sudah nyambung. Dan ini mungkin saya agak menyimpang dulu ya sebelum ke pertanyaan itu. Dan ini juga tidak menyimpang dengan
misi yang disampaikan Pak Bupati dan Wakil Bupati, pengembangan ekonomi kerakyatan. Kita tahu semua bahwa jamu ini lebih banyak arahnya ke apa ya istilahnya, bukan pengobatan tetapi meningkatkan imun ya. Meningkatkan imun itu mencegah, lebih banyak ke pencegahan satu penyakit. Karena kandungan dari jamu-jamu itu luar biasa, sebagai contoh namanya kunyit, kayu manis, jahe. Ini banyak mengandung unsur oksidan, antioksidan, juga antiinflamasi. Inflamasi itu peradangan. Peradangan yang disebabkan karena virus, karena zat-zat kimia yang itu bisa merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Dengan minum jamu, karena sifat-sifat jamu yang mempunyai antioksidan, antiinflamasi, ini kekebalan tubuh meningkat. Baik itu yang disebabkan karena virus maupun yang disebabkan karena zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi cocok yang disampaikan Mbak Putri, yang disampaikan Mas Rangga tadi. Minum jamu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Tetapi masih banyak masyarakat sekarang itu yang lupa akan hal itu. Ya. Jadi dengan kita rutin minum jamu, entah itu tiap hari, entah 2 hari sekali, entah 3 hari sekali, entah seminggu sekali, maka kekebalan tubuh kita ini akan meningkat. Kita ada virus yang masuk, itu sudah terantisipasi, umpamanya dengan kunyit, umpamanya dengan jahe, karena mempunyai sifat yang antioksidan, antiinflamasi. Itu kekebalan kita sudah tidak diragukan lagi. Tetapi orang-orang sekarang kan inginnya yang instan, artinya sekarang sakit minum obat sembuh. Nah, nggak bisa semacam itu. Jadi mencegah kan lebih baik daripada mengobati. Ya, kemudian kaitannya dengan misinya Pak Bupati, Wakil Bupati. Kalau jamu ini bisa dilestarikan seperti yang disampaikan Pak Sekdin, Pak Agus Mantara tadi, ya, sekarang bakul jamu pasti akan semarak. Karena nanti satu orang bakul jamu itu mungkin hanya putar 2 dusun sudah habis. Berarti untuk Gunung Kidul itu ada 1431 dusun, sehingga dibutuhkan ya kalau satu orang cukup untuk melayani 2 dusun, berarti kan dibutuhkan 600 sekian bakul jamu kan gitu. Berarti ekonomi kerakyatan jalan. Ya, peningkatan kesejahteraan masyarakat akan naik, khususnya bakul jamu. Dan ini kalau minum jamu secara rutin, masyarakatnya jadi sehat. Kalau masyarakatnya sehat, sehingga pengeluaran untuk pengobatan, untuk ke dokter, itu jadi berkurang. Nah, PR kita adalah bagaimana menyadarkan kembali kepada masyarakat untuk minum jamu secara rutin. Saat ini memang masih banyak bakul jamu yang ada di Gunung Kidul, tetapi belum berani membranding bahwa minum jamu itu lebih baik daripada minum obat kimia, karena dengan minum jamu akan meningkatkan kekebalan tubuh kita. Kalau tubuh kita kebal terhadap penyakit, kita tidak mudah sakit, sehingga uang yang harusnya untuk ke dokter dan sebagainya bisa digunakan yang lain. Nah, jadi bahwa ekonomi yang ada di masyarakat itu dapat terpengaruh banyak. Sebagai contoh pandemi COVID. Pandemi COVID, pergerakan manusia itu baik untuk sekolah, baik untuk mencari nafkah dan sebagainya jadi terganggu. Sehingga ekonomi masyarakat terganggu. Satu bidang ekonomi masyarakat yang terganggu berdampak sangat luas. Contohnya saja, pabrik tutup karena pandemi. Nah, pabrik itu karyawannya berapa? Ya, karena tutup dia tidak gajian. Nah, karena tidak gajian, sehingga dia untuk memenuhi kebutuhan akan hati-hati. Harusnya beli ini, beli itu. Saiki yang penting dinggo mangan kan gitu. Nah, pengaruhnya ya, umpamanya toko bangunan. Kalau hasil masyarakat itu karena kerja terus, hasilnya banyak, bisa nabung, bisa beli, bisa rekreasi dan sebagainya. Asing rekreasi nanti bakule panganan yo payu, rumah makan laku itu rantainya banyak. Kalau rumah makan laku, karyawannya berarti pada gajian. Karyawan rumah makan, sing bakul beras biasanya dikulai juga di penghasilan. Sing bakul ayam
di penghasilan sing bakul petik ya. Ada sing nukoni jadi bakule petik di penghasilan. Ini rantainya banyak. Kan gitu. Nah, nanti kalau mereka punya penghasilan akhirnya dampaknya penghasilannya lebih iso gawe teras. Ya, gawe teras. Toko bangunannya laku kan gitu. Jadi yang saya sangat respect sekali adalah untuk menjaga kekebalan tubuh sehingga kita tetap hidup sehat. Dan kalau ini memang betul-betul dimasyarakatkan, ayo kita bersama-sama. Bila mana perlu, mohon maaf Pak Sekden ini, diadakan workshop atau pelatihan. Yap. Nanti bakul-bakul jamu itu kita datangkan mana per kecamatan atau per Kapanewon itu berapa orang. Nanti setelah di workshop diberi peralatannya seperti yang Pak Sekdin sering Batik, lakukan ya. itu ya, batik itu ya. Ya. Diberi peralatannya. Bila mana perlu modal tidak harus besar, tetapi sebetulnya yang kadang-kadang keliru untuk bikin satu paket jamu untuk muter itu berapa? 200.000 cukup sebetulnya. Betul nggak? Nah, untuk beli jahe berapa, untuk beli kencur berapa, untuk beli asem, untuk beli cengkeh, untuk beli puyang, ya, cabai puyang dan sebagainya. Itu butuh berapa, madu berapa, telur berapa. Ini enggak banyak sebetulnya, tapi dengan uang yang tidak terlalu banyak bisa memberikan penghasilan untuk bakul jamu. Nah ini saya mengusulkan saja Pak Sekdin, ke depan diadakan workshop atau pelatihan bakul jamu dengan diberikan fasilitas untuk produk jamu. Jadi sukses Pak Sekdin, saya sangat setuju sekali karena ini untuk peningkatan yang pertama kesehatan masyarakat, yang kedua peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga adalah pelestarian warisan budaya. Terima kasih. Luar biasa sekali. Jadi memang ada 3 yang penting tadi Pak untuk pelestarian budaya, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga tentunya dengan perkembangan jamu ini meningkat, tentunya kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Dan tadi yang sangat menarik, seiring dengan perkembangan zaman itu mungkin masyarakat lebih suka yang instan. Begitu sakit minum obat sembuh. Tapi alangkah lebih baiknya minum jamu teratur dan tidak sakit gitu. Nah, betul sekali Kak Putri, dan menjadikan salah satu poin penting apa yang telah disampaikan oleh Pak Agus Kamtono tadi, bahwa kita perlu yang namanya meyakinkan masyarakat Kak Putri ya, bahwa memang jamu itu memang juga menjadikan salah satu hal efektif juga dalam memperkuat imun tubuh kita agar tidak mudah terserang penyakit tentunya. Ya, ini jadi PR ya untuk kita semua memperkenalkan jamu. Kalau jamu itu sebenarnya bukan sesuatu yang pahit, bukan sesuatu yang nggak enak, tapi semakin kesini juga tentunya muncul inovasi-inovasi untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat itu senangnya yang kayak gimana. Nah, berarti itu kita langsung ke narasumber yang selanjutnya, Mas Rangga. Betul sekali. Untuk Pak Agus Mantoro dan juga Pak Agus Kamtono kita tahan terlebih dahulu. Untuk yang pertama kita akan ngobrol dengan siapa nih Kak Putriani? Yang cowok dulu ya. Oke. Kita akan ngobrol terlebih dahulu dengan Bapak Ari Wibowo. Nah, ini Pak Ari Wibowo mungkin bisa sembari menyapa pemirsa YouTube PWNB Channel pada kesempatan hari ini, sembari memperkenalkan diri dan produk apa saja yang dibuat oleh Pak Ari Wibowo. Monggo. Terima kasih, salam budaya. Terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini, pagi ini kita untuk bisa ngobrol bareng kaitannya dengan jamu. Kita dari Herbal Yuniari, dari tempat kita ada di Desa Wareng, Kecamatan Kapanewon Wonosari ya, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Letaknya kira lebih dari kota sekitar 3 km arah selatan. Jadi cukup 5 menit dari pusat kota Wonosari kita bisa hadir di sana. Kita sudah berdiri sejak tahun 2013 sebetulnya. Kita sudah mengolah jamu ini dari tahun itu. Kenapa? Karena kita melihat potensi di lingkungan kita, potensi alam yang ada. Kemudian kita juga sudah memasarkan produk ini ke beberapa kota, khususnya untuk Gunung Kidul sendiri kita alhamdulillah sudah bisa sharekan kepada lingkungan Pak, untuk tidak hanya untuk sendiri tapi juga untuk masyarakat sekitar, dan juga kita juga share terkait dengan keilmuan kita. Jadi kita bisa produksi sendiri, tapi kita juga membuka untuk pelatihan-pelatihan untuk beberapa desa, beberapa kecamatan juga sudah sering kunjungan ke kami.
untuk belajar, untuk mengetahui proses produksi di kami. Kemudian produknya yang ada di kami ada dari produk instan yang bentuknya ada produk gula dan minuman yang bisa diseduh dengan air panas. Kemudian produk ekstraksi yang tanpa gula juga ada. Kemudian produk dalam bentuk cair. Itu yang sudah kami pasarkan secara terbuka. Jadi untuk di produk kami yang di Herbal Uniari khususnya dari cair, padat sampai dengan yang ruan pun juga ada. Bentuknya sampai ada yang bentuknya jamu godok juga ada. Seperti itu. Kemudian inovasi yang ada sesuai dengan perkembangan zaman tentunya kita juga mengikuti tren. Jadi inovasi produk ternyata alam di Gunung Kidul itu cukup banyak sekali produk-produk ataupun bahan baku yang masih tersembunyi yang belum bisa kita manfaatkan. Contoh seperti bunga telang, kemudian bunga telang ini real sangat mudah sekali, bahkan tidak diketahui kalau zaman dulu minuman bunga telang ini bunganya itu hanya untuk obat tetes mata. Jadi dulu untuk menjernihkan mata aja, tapi sekarang ternyata bisa untuk minuman, bahkan untuk bisa sebagai pewarna bahan makanan. Jadi itu juga mengandung antioksidan yang tinggi, Pak, untuk diminum dan sekarang juga bagus. Kemudian produk minuman kayu putih. Nah, mohon maaf, kayu putih saat ini kaitannya dengan virus corona, ternyata zat yang ada di dalamnya banyak diminati atau dibuktikan banyak membantu untuk mengurangi keluhan. Nah ini juga kita bikin minuman, Pak, seperti itu. Kemudian ada dari serai. Jadi serai juga ini kalau jahe, kunyit, temulawak ini saya pikir semua masyarakat sudah sangat mengenal, sangat kenal dengan produk-produk itu. Tapi inovasi yang ada ternyata dari perkembangannya banyak sekali produk yang bisa diinovasikan oleh masyarakat Gunung Kidul. Jadi potensi masih banyak untuk mengangkat ekonomi. Ternyata ada beberapa bagian, Pak Agus, Pak Kamtono, keduanya dari lininya kalau ditangani sendiri orang produsen itu sangat berat. Jadi mungkin ada yang mungkin bikin simplisianya, kemudian ada simplisia itu yang potongan-potongan itu dikeringkan, kemudian ada yang penanamnya, kemudian ada yang pengolahnya. Jadi sebenarnya kalau mau mengangkat jamu ini bisa menghidupkan ekonomi kerakyatannya sangat terbatas sekali. Nah, kami yang sudah bekerja sejak 2013 ini, alhamdulillah di masa corona kalau orang dikatakan sehat-sehat, tapi mungkin banyak orang sehat tapi tidak waras. Nah, jadi karena kondisi pandemi yang sangat sulit ya, sehingga tapi alhamdulillah di jamu ini mungkin juga dirasakan oleh narasumber yang lain, jamu ini justru meningkat. Kami justru menambah jumlah tenaga kerja di era corona ini kami alhamdulillah malah menambah. Nah ini juga berkah corona sebetulnya, tapi tidak kita minta ya, mudah-mudahan segera berakhir di tahun ini juga sudah bisa selesai seperti itu, sehingga kita juga bisa eksis seperti itu. Tapi kan dampaknya juga produsen yang ada ataupun penjualnya, distributor yang ada di Gunung Kidul, kami hampir 50-an satu distributor satu oleh-oleh tutup pada saat itu karena kita tergantung dari sektor pariwisata tentunya. Nah ini juga membuat kami juga harus mengembangkan bagaimana caranya untuk menjual ini, karena banyak yang bisa bikin tapi takut bagaimana jualnya. Nah, ini masih menjadi PR besar selaku pelaku jamu ya, kalau tidak tahu link-linknya ataupun tidak berani untuk mengambil sikap, memang masih banyak yang ragu dengan eksistensi jamu ini. Tapi makanya dengan hadirnya Pundoka Budayaan ini, dengan channel ini juga mudah-mudahan kita bisa mengenalkan kepada masyarakat, mengenalkan secara luas bahwa jamu itu aman kok. Dan jamu ini kalau ditelaah secara ke belakang, sebetulnya itu malah kalau sudah sakit, sudah parah, baru cari jamu. Ini Pak dulu, ya kan bagus ya? Iya, kelirunya kan di situ. Makanya. Jadi kalau dulu itu biasanya sakit parah ke dokter dulu, baru cari jamu. Nah, bagaimana caranya kita mengenalkan kepada masyarakat? Ya kita preventif, jamu dulu, baru nanti ke medis yang lain, diikuti dengan medis lah, maksud kami seperti itu. Mungkin itu Mas Rangga. Nah, ini luar biasa sekali Pak Ari. Nah ini memang dari masa pandemi itu tadi yang menariknya banyak orang yang kenapa tadi Pak? Nah ini menjadikan salah satu hal yang unik di situ. Ada keberkahan tersendiri ya di masa pandemi. Kalau dari yang ada di kita ditampilkan di sini, produk dari Pak Ari sendiri yang mana ini Pak Ini Ari? ada yang wedang telang ini produk kita, yang ini bentuknya yang tadi saya katakan bunga telang tadi. Kemudian ini juga, ini rosella, dari bunga rosella juga yang bentuknya cair. Kemudian kunyit asam ini juga ada. Kemudian wedang kayu putih, ini juga siap, ini siap seduh, jadi modelnya kayak wedang uwoh ya, wedang uwoh ini. Kalau mau yang nggak mau yang manis-manis ya ini jamu godok seperti ini. Jamu godok ini manfaatnya cukup banyak sebetulnya, dari zaman dulu nenek moyang kita sudah banyak yang mengenal.
jamu godong ini untuk keluhan asam urat, kemudian lambung, kemudian nyeri sendi, macam-macam. Dengan minum ini dari testimoni ataupun dari pengalaman kami cukup terbantu. Seperti itu. Jadi Tapi ini itu memang rasanya nggak akan manis karena pahit. Karena yang pahit-pahit itu bikin manis. Oh, malah gitu. Berarti ini juga tidak bisa ditambah dengan gula seperti itu, bisa tidak? Bisa. Bisa. Ini bisa ditambahkan dengan gula, tapi kan kandungan khasiatnya jadi agak kurang. Oh, Berubah nanti. seperti itu. Lazimnya madu Mas Ari. Ya, Ya, bisa madu. dengan madu bisa. Ya, tapi untuk lebih kenanya memang tanpa pemanis, Pahit. Pak. Ya kalau Kurang, mau manis ya minumnya jejer putrian. Ya. berat ini Pak. Kalau mau tambah pahit jajar dengan saya. Gitu, bagus ya. Ya. Begitu ya. Ya. Oke, untuk Pak Ari Wibowo bisa ditanya terlebih dahulu. Iya. Selanjutnya monggo Kak Putri ya. Oke, selanjutnya kita ke narasumber selanjutnya ada Ibu Sri Kustini dari Kapanewon Pelayan. Oke, di sini mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana awal mulanya ini merintis, akhirnya memutuskan untuk merintis karir. Jadi untuk memproduksi jamu itu awal mulanya bagaimana, dan mungkin nanti bisa menceritakan kepada sobat budaya yang ada di rumah apa saja nih yang diproduksi oleh Bu Sri Kustini yang saat ini dibawa. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekdin yang kami hormati, Pak Agus, Pak Ari, juga teman-teman saya yang lain. Lanjut saja, perkenalkan nama saya Sri Kustini yang lebih populer diundang Bukus ya. Karena kalau nanti Bu Sri nanti akan lari ke tangga saya, ada 7 Sri di tempat saya. Bisa ke rumah saya juga. Iya. Karena ibu saya Sri juga. Iya. Iya. Terus selanjutnya saya mulai mengolah jamu ini dari 2017, Pak. Dari 2012 saya membuat jamu, ada kegiatan di jamu bersama ibu-ibu, awalnya dari KWT karena saya ada banyak tumbuhan ya. Untuk kelor, untuk temulawak, untuk jahe itu dari kami sendiri. Dan untuk seperti tadi pengganti pun Pak Agus bahwa jamu itu sebenarnya nguri-uri dari nenek moyang kita. Jadi kita insya Allah berusaha untuk tidak memusnahkan itu. Bahkan kami merintis sesuai dengan program dari Dinas Kebudayaan kemarin. Terus yang diproduk dari kami ada beberapa jamu, ada yang kristal, ada yang basah. Jadi untuk yang kristal itu, yang ini beras kencur, temulawak, wedang uwuh, alhamdulillah saat ini laris sekali, bahkan kami sampai ya bersyukur sampai ini kewalahan lah istilahnya, karena mungkin kayaknya masih terbatas juga ya pemodalnya, jadi kita masih agak ini. Terus juga ada empon-empon. Terus untuk yang basah itu kami juga ada beras kencur, kami buat basah, juga kunir asem, juga temulawak, juga teh telang Mas. Teh telang kami juga menanam dari kebun sendiri. Juga dari ini ada jamu dari Laos, serai sama jahe. Ternyata khasiatnya luar biasa. Saya baca-baca di YouTube itu kami membuat, alhamdulillah kami praktekkan juga enak, kami bawa. Terus itu sama untuk pemasarannya, untuk jamu kami seperti juga sama Mas Ari bahwa sekarang itu untuk jamu berkah corona semakin melonjak, banyak yang diperlukan ternyata dari kalangan apapun, untuk empon-empon, untuk herbal-herbal seperti ini sangat diperlukan, seperti itu. Tapi untuk yang di toko oleh-oleh kami juga sudah oleh-oleh itu sangat berkurang karena ya di musim pandemi ini ditutupnya pariwisata, jadi juga berpengaruh sekali untuk mengurangi usaha kami. Tapi kami juga menjalankan online, kan juga dari Sanmor di Pemda juga kami ada pesan, kami melayani seperti itu. Dan untuk daun kelor ini dengan khasiatnya luar biasa. Selain itu kami nanam sendiri, dan kami yang lebih senang itu bisa memberikan pekerjaan kepada lingkungan kami. Dan mudah-mudahan nanti bersama Dinas Pariwisata dan dari Dewan Jamu ini bisa semakin maju untuk usaha jamu kami. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi ada satu lagi, Mbak, ya? Bu. Karena kami sebenarnya ada kuliner ya di Sri Kedok ya. Jadi untuk di sana untuk membuat jamu gendong itu menjadi suatu impian kami. Jadi nanti di sana pusatnya di wisata, karena ada kulinernya, kami membuat jamu gendong, dan ini untuk melengkapi oleh-oleh di Sri Kedok seperti itu. Dan kami juga berusaha bagaimana agar kaum milenial itu bisa menyukai jamu, karena kebanyakan kalau jamu itu kan seperti panggilan Pak Agus nih, jamu itu pahit, jamu itu rasanya
bau seperti itulah. Nanti ke depan semudah-mudahan kita bisa menciptakan agar jamu bisa disukai oleh familia dan mungkin dibuat beras kencur atau ya yang berbuat yang dari ramuan jamu itu bisa dibuat kue seperti itu ke depannya. Oke, jadi memang karena berada di Kapanewon Playen nggih Bu, jadi tidak jauh-jauh dari Sri Gedho atau tempat wisata. Jadi ada keterkaitan ini antara wisata dan juga kuliner dan juga ramuan tradisional ini sangat berkaitan sekali. Betul sekali Kak Putri, karena apa yang disampaikan oleh Ibu Kos ini, Nggih. saya teringat waktu itu jalan-jalan ini Pak Agus, waktu itu di salah satu spot yang ada di kawasan Malioboro. Karena kalau kita sebut merek mungkin juga Pak Agus Mantara sama Pak Agus Amtono sudah perso ini, ketika kita masuk di tempat tersebut Kak Putri ya, itu kita sudah disuguh orang yang berjualan jamu tapi memang dia berbusana yang Kejawen sopan, ya? Oh iya, kejawen, dan dia yang jual itu orangnya cantik, jadi sudah memikat Menarik terlebih ya? menarik. Ya, yang bikin nggak pahit itu. Nah makanya jadi minum jamu sambil melihat orangnya. Nah. Iya. Tapi selain itu menjadikan salah satu hal yang bisa menarik konsumen atau wisatawan yang ada. Nah siapa tahu nanti kedepannya ya. spot-spot yang ada spot-spot wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul disediakan khusus. Ya itu. welcome drinknya nanti Nah. minuman-minuman ini. Ya, apalagi waktu itu kita sudah juga berdiskusi dengan Pak Agus Mantara. Ketika itu kita berdiskusi juga dengan salah satu anggota DPRD yang di Kabupaten Gunung Kidul untuk menjamu tamu, disiapkan jamu atau rempah tentunya ya Kak Putri ya. Nah, ini Iya. luar biasa sekali. Kalau yang menjadi produk unggulan Bu Kos sendiri apa Bu? Yang di sini Bu? Kalau saya itu ada unggulannya itu wedang woh sama jahe merah. Wedang Iya, uwo sama jahe merah. sama jahe Oh merah. iya. Kelor juga termasuk. sama kelor ya. Iya, kelor termasuk. Saya Iya. peminum kelornya Mbak Kus ini. Nah, ini Sudah langganan ya ini. sudah langganan ya. Oke, tapi Saya berlangganan dengan Mbak Kus sama Yuniari. Kalau Yuniari ini kan kawan lama sih, jadi saya sidik-sidik dik butuh ini kan. Meluncur. alhamdulillah ya Pak Ari Iya. ya. Tapi di sini muncul pertanyaan Mas Rangga. Tadi Gimana, kan Kak Bu Kos Putri? sudah menceritakan bahwa ada kaitan antara Sri Gedho dan juga minuman jamu ini. Nah, selama masa pandemi ini Bu, kan otomatis wisata yang ada di Sri Gedho itu menurun drastis. Nah, apakah itu ada pengaruh di pemasaran jamu Ibu atau mungkin jamunya jadi dipasarkan di tempat lain gitu atau bagaimana strategi yang Ibu terapkan? Ya. Untuk pemasaran selama pandemi untuk yang di wisata memang berkurang, sangat berkurang sekali. Tapi untuk mengisi waktu selama ini alhamdulillah kami tetap jalan. Bahkan untuk jamu kami justru malah bertambah banyak ya untuk yang pesan gitu. Kami mulai online dan kami juga ada pelatihan-pelatihan di rumah. Teman-teman dari provinsi, dari Dinas Sosial Kota itu membawa PKK ke rumah saya pelatihan jamu itu. Jadi kami alhamdulillah tidak merasa kesulitan. Mudah-mudahan nanti ke depan lebih sukses untuk jamu saya. Amin. Ya. Tentunya Juga ya. ada. Jadi kami non sewu ya ada wisata, ada kuliner, dan di rumah juga ada homestay ya. Ada homestay, perumahan homestay. Jadi nanti kalau ada tamu berkunjung sekalian nginep dan itu bisa pelatihan dulu. Pelatihan jamu atau non sewu untuk perlengkap menyisi sebentar ya Pak ya. Ada yang minggu itu ada aneka aneka olahan dari mungkin gedok, karena dulu itu selalu ditanyakan kenapa wisata Sri Gedho kan nggak ada gedoknya. Kebetulan saya berusaha untuk mendatangi jamu itu, kami membuat gedok goreng non sewu. Jadi kami juga ada pelatihan itu jamu juga gedok goreng. Aku sudah menikmati loh, Put. Gedoknya cakepnya itu gini, biasanya gedok kan manis tuh. Nggih. Nah, gedoknya Mbak Kus ini tidak terlalu manis. Jadi orang tidak akan takut. Sekarang kan orang mengkonsumsi yang manis-manis kan agak takut. Iya. Nah, beliau ini gedoknya sedang lah, artinya ada unsur manisnya tapi tidak kencang. Jadi Pas nggih Pak, berani rasanya banget, itu iya. pas sekali. Jadi kita berani banget tuh makan. Oke, Dan teksturnya agenda ya Bu Kus habis ini setelah kapan saya main ke rumah. Kami anggil, kami undang. Iya, luar biasa sekali ternyata inovasi-inovasinya. Betul sekali. Ini gedoknya di bawah Bu. Karena tadi khusus jamu ya, saya berani bawa. Ya, mungkin besok kita bisa mencoba ke sana Kak Putri. Iya, agendakan ya Mas. Sembari kita juga mengikuti pelatihan bagaimana terkait jamu itu seperti apa. Iya. Karena kita bisa menikmati spot wisatanya dapat, edukasinya dapat, sosial culture-nya juga dapat. Nah, itu yang menarik di situ. Luar biasa. Oke, Bu Kus,
selanjutnya bisa ditahan terlebih dahulu. Selanjutnya Kak Putri ya. Ini yang dari Ngelipar Gunung Kidul. Ini yang luar biasa tentunya masih semangat. Ada Mbak Supranti. Ini juga mungkin sama yang ditanyakan sama Kak Putri ini, mungkin bisa diceritakan kapan untuk memulai usaha jamu, kemudian jamu apa yang ditawarkan, dan tentunya bagaimana juga Mbak Supriyanti ini bersurvive waktu itu di kala pandemi, bagaimana mempromosikan jamu, apalagi mungkin di waktu itu pandemi memang ekonominya juga tidak kurang stabil. Betul sekali. Nah itu seperti apa, monggo Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Agus, Pak Ari, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya dari Traditional Drink JI Klayar. Saya memulai usaha ini baru nggih Pak, baru awal 2020, jadi baru 1 tahunan. Inisiatif saya atau saya berkecimpung di dunia perjamuan itu karena memang posisi kemarin saya belum di jamu fokusnya. Jadi saya sempat jualan di wisata Pak. Jadi setelah wisata tutup, saya bingung gitu loh. Saya bingung mau bagaimana ini untuk melanjutkan perekonomian gitu Pak. Jadi kebetulan saya bertemu dengan Bu Juniari. Dulu guru saya itu. Nah, kenapa saya dapat ilmu dari Bu Juni kok tidak saya manfaatkan gitu loh. Jadi alhamdulillah setelah ada berkahnya juga pandemi wisata tutup, saya langsung terjun ke dunia jamu. Jadi saya mulai memproduksi jamu jahe, ada jahe secang Pak. Kebetulan di lingkungan saya secang itu banyak sekali Pak. Cuman untuk kayu bakar di lingkungan saya itu. Eman ya. Jadi saya manfaatkan untuk berinovasi membuat jahe secang gitu. Kemudian ada beras kencur juga, ada kunir asem, temulawak. Dan kalau semisal ada bazar atau ada event apa, saya juga membuat fresh drink Pak, dari rosella juga telang. Dan saya juga membuat inovasi jahe telang Pak, jadi antara percampuran jahe sama bunga telang. Tapi di produk kami unggulannya ada jahe secang sama jahe instan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Nah, itu tadi berarti sebelumnya ini kan ada dekat dengan Klayar nih, wisata Klayar. Nah, sebelumnya apakah selama wisata itu tutup dan saat ini buka kembali, apakah sudah pernah memasarkan jahe itu untuk para wisatawan yang berkunjung ke Klayar itu atau belum? Iya. Sebelumnya kan saya, jadi gini Mbak, setelah pelatihan dari Bu Juniari kemarin, saya nggak langsung memanfaatkan ilmu yang saya dapat gitu loh. Saya lebih fokus di jualan di wisata dulu gitu, karena waktu itu di wisata kan lagi booming-boomingnya. Kebetulan saya belum memperkenalkan produk saya gitu. Setelah ada pandemi, justru saya memperkenalkan produk saya lewat online Mas. Jadi saya masuk di grup-grup jual beli, juga teman-teman gitu, di Facebook, di Instagram juga ada. Itu pemasaran saya lewat online gitu. Selain offline di lingkungan juga online yang paling kenceng gitu. Luar biasa sekali. Yang perlu digarisbawahi ternyata di sini antara produsen jamu itu saling berkolaborasi Pak, membagi ilmu. Terima kasih juga untuk Bapak Ari, tentunya Ibu Yuni yang di rumah sudah membantu untuk membagikan ilmunya, sehingga untuk para produsen jamu yang masih Ada 2 tadi yang menarik sama Mbak Ranti. Nggih. Yang pertama adalah jamu penyelamat ekonomi. Nggih. Ya, Pak. Karena dia Iya, cocok ketika sedang terjatuh ekonominya. Ternyata jamu menyelamatkan ekonomi. Yang kedua adalah dia jadi melek teknologi. Iya,
Seperti itu. Mungkin sebelumnya waktu sebelum membuat jamu sudah punya Instagram, Mbak? Punya Mas, cuman buat stalking aja. Yang buat jualan Pak. Sekarang lebih bermanfaat Instagramnya. Sekarang lebih Yang bermanfaat. menghadirkan kan devisa. Sing mau foto selfie dibusak kabeh. Ganti foto jamu. Betul sekali. Nah, ini menjadikan hal yang menarik sekali karena Iya. apa yang telah disampaikan wakala itu juga Pak Agus Matar memang berusaha bagaimana membantu perekonomian masyarakat yang ada di Gunung Kidul khususnya dalam bidang rempah atau jamu ini menjadikan salah satu hal yang menarik ini ya. Iya. Dan juga sangat luar biasa apalagi lagi-lagi Pak Ari Pak Bu Kos dan juga Bu Supriyati lagi-lagi membicarakan berkah pandemi. Ternyata ada keberkahan tersendiri. Nah, itu tersendirinya di situ. Nah, ini menjadikan hal yang menariknya di situ karena memang mungkin masyarakat yang tadinya lebih ke medis langsung mencari, tolong saya dibuatkan ramuan buat anak saya mungkin seperti itu. Nah, ini menjadikan hal yang unik tentunya ya Kak Putri ya. Iya, dan tadi juga disampaikan Ibu Supranti tadi Bapak memang beliau sudah memiliki ilmu, tapi permasalahan saat ini mungkin masih sama. Takut ini gimana Dia cara belum membrandingkannya? terdesak. Iya. Dia belum terdesak, begitu Iya. terdesak langsung muncul. Baru berani ya, Bu. betul. Dan mungkin di rumah juga banyak ya yang Ya mempunyai mungkin ilmu. teman-teman sahabat budaya yang belum terdesak segeralah terdesak. Mungkin Dia yang harus ditarik berani itu- mencoba ya. Nah, ini bisa. Memang harus betul ini Pak Agus. Kita harus menerapkan the power of kepepet itu tadi. Nah, ini Liparnya kan luar biasa. Barusan kemarin saya bincang-bincang dengan teman-teman pesona Lembah Kalioyo ya. Oh iya. Itu jadi hebatnya Lipar. Saya menjabat di sana hanya setahun ya. Tapi setiap ada dia melempar jarum aja, mesti ngabari saya dan saya disuruh hadir. Dan saya selalu membersamai teman-teman Lipar. Dari dulu Lidah Buaya tempatnya Alan, kemudian Kelayar itu dari kecil. Bahkan saya pernah selenggarakan event di sana kano ya. Saya diketawain sama Bu Bupati, kamu agak gila atau gimana? Masuk neng Lipar kok lomba kano gitu. Tapi nyatanya booming itu, booming dan menjadi satu event regional bahkan. Nah, Lipar ini luar biasa. Silakan nanti Mbak Pranti dimanfaatkan lah proyek-proyek yang sekarang sudah coba kita dorong ini. Ya, Anda masuk ke sana. Nanti kalau kesulitan ya bilang saja ke kita. Karena sahabat-sahabat kita semua. Baik. Kalau Mbak Kosa sudah maestronya Sri Kedok, jadi tidak ada masalah. Jadi aman anu ini. Saya paling nol Pak ini pengalamannya di antara bapak-bapak dan ibu Tidak ini apa-apa. semua. Ini kan jadi ngisep ngilmu sambil diskusi Tak gitu. tinularnya Pak. Iya. Mungkin saya ada yang tertarik juga ini Mbak Mas Rangga dan Mbak Iya. Putri ya. Nggih, monggo. Ternyata jamu kita itu kan sudah mulai go public ya. Cuma kalau saya melihat yang jamu-jamu instan ini ada beberapa yang memang harus diperhatikan. Orang sekarang itu kan sudah melek apa ya pengetahuan ya. Jadi di sini memang sudah tertera mungkin bahannya apa saja, komposisi bahannya apa saja, cara membuatnya seperti apa. Tetapi perlu ditambahkan kandungannya apa saja. Komposisi ya Pak. Bukan komposisi Kandungan. isinya. Iya, manfaatnya juga itu. Kemudian umpamanya kandungan antioksidan, antiinflamasi, vitamin C, vitamin K, vitamin A. Umpamanya kayak gitu. Ya. Itu penjenengan bisa lihat dari mana. Kalau ini bahannya itu umpamanya jahe, bisa penjenengan browsing jahe itu kandungannya apa saja, kan gitu. Ya. Terus kemudian manfaatnya apa? Kalau penjenengan manfaatnya itu takut, ya tulis saja mencegah diabetes, mencegah peradangan, mencegah apa? Di situ ada. Jadi orang melihat, oh ini bahannya ini, oh kandungannya ini, oh manfaatnya untuk ini. Jadi orang dengan membaca itu akan saya butuh apa ya? Iya. Nah, butuh enggak saya dengan ini? Jadi tidak usah menjelaskan, itu sudah dijelaskan yang ada di sini. Iya. Itu perlu karena ya itu penjenengan mungkin dengan Instagram dan sebagainya, media sosial yang ada sekarang ini. Itu tonjolkan yang itu. Bagian dari promosi. Bagian promosi, kemudian branding. Namanya di sini ya, mencegah lebih baik dari mengobati. Ada Tempelin slogan. di sini, mencegah lebih baik dari mengobati. Itu kalau yang ditunggu Rangga ini Pak yang paling bawah. Iya. Tolak jomblo gitu. Itu Mas Rangga. Padahal Mas Rangga masih jomblo. Pesan sama Mbak Kos nanti, Mbak bikinkan Obat anti jomblo. Iya, nanti coba.
Jadi Jamu itu anti ya. jomblo itu. Itu kalau mungkin ada resort jamu apa sudah buka warung jamu, tulis saja di banner itu, mencegah lebih baik dari mengobati. Iya. Orang akan tertarik di situ ya. Kalau mencegah itu sifatnya ya rutin, sedikit-sedikit kan gitu. Kalau mengobati kan kita tidak sakit dulu. Iya, iya. Nah, lebih baik jangan tidak usah sakit lah ya, Iya. tapi kita cegah kabur gitu ya. Mungkin ini bisa menambah wacana bagi teman-teman yang memproduk jamu ini ya, gitu. Terima kasih Luar Bapak biasa Agus Kamtono. sekali. Iya, tentunya nantinya akan menjadi ilmu lagi untuk para produsen jamu untuk terus berinovasi lagi mengembangkan jamu itu sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Betul Ya, sekali, gitu, Pak, karena apa yang disampaikan oleh Pak Agus Kamtono itu tadi merupakan salah satu branding dari suatu produk tersendiri juga ya Kak Putri ya. Ya. Karena ketika mungkin tidak kurang ketika kita membeli suatu produk pasti yang dilihat adalah AKG atau angka kecukupan gizinya itu seperti apa, kandungannya gula berapa persen, karbohidratnya berapa persen. Nah sama, ketika kita melihat jamu ini kandungannya apa, sekiranya kita tidak tahu wah ini kandungannya vitamin apa yo, paling tidak wah ini iso nggo ngene. Ini bisa. Iya, saya lagi butuh ini, Ya, berarti belinya yang misalkan ini. kita gitu. butuh jamu pegel melarat, nah seperti itu. Nah, seperti itu. Iya, dan di sini Mas Rangga, Ya. saya ingin ke narasumber Bapak Ari Wibowo yang sudah memulai usaha dari 2013. Mungkin bisa berbagi cerita Bapak apa saja kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang pernah dialami dari dulu merintis sampai sekarang, mungkin masih ada hambatan bisa diceritakan sehingga nanti juga bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah yang mau mengembangkan atau yang berencana untuk mengembangkan usaha jamunya. Terima kasih. Mungkin kalau dari sisi hambatan sebetulnya kalau dari bahan baku kita tidak masalah ya. Jadi kalau bahan baku sudah tersedia, hambatannya justru hal klasik. Jadi kita marketingnya selalu harus inovasi. Jadi penjualannya. Kemudian memenuhi kebutuhan konsumen itu sangat variatif ya. Jadi ada yang seneng mungkin kalau kunir asem senengnya yang asemnya banyak, ada yang asemnya cuma sedikit, bahkan ada yang minta cuma kunir tok. Nah, ini memang kendala-kendala yang kita hadapi saat ini sehingga mereka sudah cerdas. Orang cari jamu itu orang yang sudah cerdas. Ya, Sudah cerdas. Jadi sudah pintar, sudah googling, sudah keilmuannya justru sudah levelnya menengah ke atas. Jadi kalau jamu hanya yang saat ini, yang perkembangan saat ini eranya sudah seperti itu. Benar sekali tadi yang disampaikan Pak Kamtono bahwa kandungan-kandungan yang ada di situ memang kita masih belajar, Pak. Secara karena literasi kita masih kurang. Kendalanya juga secara keilmuan karena komposisi untuk jamu itu saya yakin 80% orang masih kira-kira, dalam artian produksinya masih tertentu. Coba di Herbal Uniari sudah menentukan komposisinya bahwa takaran telang seperti ini memang harus selalu belajar. Kita juga selalu mendekat untuk menambah literasi kaitannya hambatan tadi, belajar kepada orang-orang sesuai dengan pakarnya, mungkin lewat farmasi, lewat apa, sehingga kita juga belajar ke sana. Itu memang secara ini kita masih mandiri, sedangkan kita levelnya di UKM. Untuk IKM itu masih yang jelas modalnya masih sedikit, masih terbatas, kapasitas produksinya juga masih terbatas. Nah kadang-kadang kendalanya juga kita sudah ngomporin orang untuk nanam bahan baku banyak, kita tidak bisa menampung. Nah, ini juga kendala kami juga. Kami pengennya move bahwa jamu ini nggak apa-apa loh diminum, katakan 1 liter diminum sekali pun tidak akan berdampak. Gitu ya. Sebetulnya seperti itu, tapi kan orang menganggap bahwa jamu ini wah nanti efeknya seperti ini ya. Tapi kan enggak, ini tidak memabukkan, tidak ada yang mungkin sifatnya memabukkan. Kecuali kalau yang sudah bentuknya fermentasi ya. Ada produk-produk jamu yang sudah difermentasi itu memang ada kandungan alkoholnya yang keluar sehingga itu harus hati-hati sekali, dalam artian pemanfaatannya juga harus hati-hati. Itu saya pikir. Kemudian hambatan yang lain, kami masih pelaku marketing jamu secara milenial masih kurang. Kemudian menghadapi era milenial ini juga pemuda yang masih milenial saat ini, era sekarang ini, mereka belum friendly dengan jamu ini. Jadi kalau minum jamu kesannya katrok banget jamu, enggak kan trennya kopi gitu ya. Nah, itu juga menjadi kendala kami juga. Makanya seperti momen seperti ini, channel-channel seperti ini tentunya sangat terima kasih sekali membantu kami untuk dikenalkan kepada remaja khususnya. Ini bahkan untuk mengatasi itu pun kami sampai membuat hal-hal yang mungkin agak kontroversi. Siapa mungkin yang followernya paling banyak, siapa nih, tolong dibrandedkan nih produk saya, tak kasih hadiah. Saya followernya paling banyak. Ayo. Nanti ada pas sendiri dari kami kalau followernya banyak, postingannya banyak. Hal-hal seperti itu mengatasinya baru sebatas itu, karena keterbatasan keilmuan. Kalau orang produksi itu
biasanya masih konsentrasi di produksi. Jadi kalau untuk marketing itu masih kendala kami. Jadi kalau orang produksi suruh nangani juga marketingnya, tentu akan keteteran. Di sisi marketingnya push bagus, tapi produksinya tentu akan kurang. Nah ini makanya masih menjadi peluang tentunya Pak Agus, Pak Kamtono untuk memancing yang era milenial ini untuk bisa ikut membantu memarketingkan mungkin Mas Rangga seperti itu. Jadi Baik. peluang besar dari kami. Baik, terima Ada sharing kasih. fee yang bisa untuk Desember ini kami berikan diskon 10% setiap produksi tanpa batasan order. Setiap datang ke Yuniari kami berikan 10% khusus Natura ini ya, khusus di Desember ini juga. Luar biasa sekali. menarik Dengan sekali ini menerapkan ya, Kak promo-promo Putri ya. selaras dengan yang dikatakan Bapak Agus tadi, Iya. bahwa memang dibutuhkan orang-orang yang memiliki pengaruh Bapak untuk Iya. bisa menularkan atau membranding si jamu ini. Betul sekali, apalagi telah yang disampaikan sama Pak Ari tadi memang agak sulit ya Kak Putri, apalagi teman-teman milenial ini dalam mengkonsumsi jamu karena mereka lebih lebih memilih kopi. Nah, apakah mungkin juga ini Pak Agus Mantara atau Pak Agus Kamtono ini nantinya kafe-kafe yang ada di Kabupaten Gunung Kidul atau spot-spot kuliner itu kita gencarkan untuk di menunya itu juga menampilkan atau mempromosikan jamu itu, apakah bisa juga itu Pak Agus? Menurut saya itu tidak masalah. Jadi yang pertama saya tetap harus bersyukur ya. Tadi Ari tadi mengatakan orang yang suka jamu itu adalah orang menengah ke atas. Aku termasuk di dalamnya berarti. Iya berarti ya Pak. Karena saya termasuk peminum, jadi peminum jamu-jamu itu. Jadi produknya banyak berbagai jenis. Yang berikutnya adalah kita sudah punya bangunan yang super megah di Gunung Kidul namanya Taman Budaya. Saya dengan beliau ini beliau selalu mengatakan pada kami anak buahnya dulu itu bahwa ya Taman Budaya itu adalah laboratorium industri budaya. Lah, ketika kita bicara industri budaya, maka berbagai macam cara, berbagai macam kesempatan, bagaimana kita mendesain bahwa kita akan mendorong penuh. Perkara nanti bagaimana caranya untuk mendesain pasar, itu adalah tugas kita bersama. Jadi nanti teman-teman produknya, kemudian kami ada branding, dan yang kita perlu bersyukur ini teman-teman jamu. Pak Bupati itu setiap pagi pasti minum rempah. Jamu. Ya. Jadi pasti minum rempah, 2 gelas. Informasi dari teman protokol itu. Jadi ini tinggal nanti kita atur waktu. Beliau pasti sangat setuju dengan tidak untuk kemungkinan nanti semua ASN di Gunung Kidul itu pagi diwajibkan minum jamu. Dan ini peluang bagi teman-teman itu. Ya ini ini menurut saya satu hal yang peluang yang luar biasa yang harus kita gunakan untuk mendorong teman-teman produksi jamu. Jadi kita banyak cara lah bagaimana kita membranding, bagaimana kita mendesain pasar ini dari jamu yang selama ini mungkin ya dulu tidak banyak dan belum banyak orang bicara tentang jamu. Tapi karena ini tugasnya kami atas arahan Pak Agus Kamtono dulu, ya tugasmu silahkan ini di branding dan ini akhirnya kami membuat program-program yang bisa paling tidak membangkitkan. Kemudian kami dorong untuk membuat forum, kemarin melalui DRI, ya sudah kita buat forum jamu Gunung Kidul. Harus ada forum, kita besarkan bersama. Itu konsep paling pendek yang akan kami lakukan. Mungkin ini beliau lebih mungkin saya nambahin terkait dengan pemasaran. Jadi kalau UMKM itu selalu yang dihadapi adalah pemasaran. Pemasaran ini sebetulnya kita harus jeli terkait dengan jamu. Sekarang sudah banyak rumah makan besar, bahkan di hotel-hotel besar yang menyediakan beras kencur, goreng asem. Kenapa nggak dicoba lewat restoran-restoran yang ramai yang ada di Gunung Kidul? Coba masuk. Nanti penjenengan tawarkan itu beras kencur, kunir asem di situ, kan bisa di kulkas. Di kulkas nanti bisa lama sampai berapa hari di kulkas itu. Penjenengan jelaskan kepada situ, kemudian penjenengan titip barang di situ, satu botol itu nanti harganya berapa, satu botol itu bisa dijadikan berapa gelas, per gelasnya, per botolnya penjenengan jual berapa kepada yang punya restoran, yang punya restoran per gelasnya itu bisa jual berapa, sehingga ada bagi untung sendiri-sendiri, penjenengan dapat untung, jamunya laku, terus kemudian yang punya restoran pasti mau juga dititipin, wong bayarnya di belakang, kalau nggak laku nggak dibayar, kan begitu. Nah, ini pangsa pasar yang luar biasa. Nanti ke depan mungkin bisa juga kalau nanti di
apa namanya udah di rumah makan mungkin di tempat-tempat wisata, tapi brandingnya apa brandnya, rupanya ya seperti tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu selalu disampaikan kepada siapapun gitu loh, sehingga orang-orang itu tahu. Terus kemudian manfaat beras kencur itu manfaatnya mencegah apa, kan mencegah Mas. Kan mencegah. Jadi kalau mencegah itu nggak masalah, mencegah apa gitu. Jadi dengan demikian ada banyak rumah makan di Gunung Kidul, apalagi maraknya pariwisata, pusat oleh-oleh rame, rumah makan rame, itu masuk ke situ. Coba saya kira ini mungkin peluang ya. Yang penting kuncinya satu, nggak malu, terus ramah, terus berani mengadakan pendekatan dan jaga kualitasnya. Ya, tunjukkan kualitas itu. Monggo, Nggih. Luar biasa sekali ya Kak Putriani, sangat menjadikan informasi yang menarik bagi pemirsa YouTube PWNB Channel pada kesempatan hari ini. Dan juga tak terasa ini kita sudah mau memasuki penghujung acara ini Kak Putriani. Namun sebelumnya kami persilahkan tentunya dari Pak Ari Wibowo ini memberikan closing statement ini terkait dengan harapan kedepannya untuk perkembangan jamu di Kabupaten Gunung Kidul. Monggo Pak Ari. Terima kasih. Harapan kami selaku pelaku usaha tentunya peran serta pemerintah kaitannya dengan kami selaku pelaku juga kami ucapkan terima kasih dan ke depan akan lebih baik. Kemudian mari masyarakat Gunung Kidul untuk mencintai produk Gunung Kidul, untuk lebih mengedepankan produk-produk jamu khususnya untuk mencegah lebih baik daripada mengobati, mungkin seperti itu yang disampaikan Pak Gus. Terima kasih. Baik, terima luar biasa kasih. sekali. Selanjutnya untuk Ibu Sri Kustini, monggo bisa menyampaikan closing statement dan juga harapannya tentunya ke depannya untuk ketenaran atau untuk popularitas jamu yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini. Iya, ya, untuk jamu kami sependapat juga sama Pak Ari ya. Mudah-mudahan jamu ini nanti bisa semakin promosinya semakin meluas, dengan harapan kita semakin hari semakin bertambah untuk memproduksi, dan yang terpenting kita bisa memanfaatkan teman-teman yang di lingkungan ya Mbak, bisa memberikan pekerjaan seperti itu. Dan kami juga akan mengambil tadi yang Bapak Agus sampaikan bahwa mungkin mencegah lebih baik daripada mengobati, ini nanti akan kami buat, dan ini saya yakin bisa untuk motivasi teman-teman atau yang nanti mengkonsumsi jamu itu sangat luar biasa, terutamanya di wisata Mbak. Nanti kami mungkin karena milenial itu takut akan jamu ya, kami juga berusaha mau membuat kapsul untuk jamu, jadi nanti tidak berasa tapi khasiatnya tetap sama seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Pranti bisa menyampaikan harapannya untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Harapan saya selaku pembuat jamu, mudah-mudahan dengan adanya acara ini semakin maju sebagai produsen jamu di Gunung Kidul, bisa memajukan para UKM tentunya yang modalnya juga saat ini masih terbatas. Untuk Bapak bisa mudah-mudahan bisa lebih diperhatikan lagi untuk masalah pemasaran juga. Semoga bisa go internasional dari Gunung Kidul. Amin. Amin. Baik, untuk Pak Agus Mantara sendiri, monggo Bapak. Ya, kalau saya tentunya sebagai fasilitator dari dan bertugas diamanai oleh Bupati dalam hari ini untuk bersama-sama dengan teman-teman ya, mari kita berkarya bersama melalui jamu untuk kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul. Ya, luar biasa. Dan yang terakhir Pak Agus Kamtono, monggo. Jadi kalau saya lebih ke, kalau nanti sudah diadakan forum, nanti berbagai permasalahan itu bisa disampaikan di forum. Mungkin dengan permasalahan yang dihadapi juga mungkin dari teman-teman nanti yang memproduksi jamu maupun yang memasarkan jamu, baik gendong maupun jamu-jamu yang instan ini, itu bisa saling diskusi, bisa saling mengisi, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang relatif sama, bila mana perlu nanti menghadirkan nanti dari Pondok Kabudayaan ini terkait pemasaran, peluangnya kira-kira apa saja. Tapi memang jauh hari memang sudah harus disampaikan ke Pondok Kabudayaan, sehingga Pondok Kabudayaan mungkin bisa mempersiapkan narasumber yang dibutuhkan apa, ahli pemasaran mana, kemudian
nanti diadakan workshop, itu nanti mungkin yang tahu tentang kandungan jamu, kalau kunir kandungannya apa saja, kalau kayu manis apa saja, kalau jahe apa saja. Ini workshop kan perlu untuk tambahan pengetahuan penjenengan. Jadi penjenengan produksi jamu itu tahu ini manfaatnya untuk apa, kan begitu. Kan sangat lucu kalau nanti saya sebagai tukang produk jamu, tetapi saya nggak tahu yang kandungannya kunyit itu apa. Terus kemudian kan lucu kan gitu. Nah, dengan workshop-workshop menambah pengetahuan sehingga penjenengan pada saat menyampaikan pemasaran itu tahu, oh ini mengandung ini, bisa untuk ini, bisa untuk. Ini untuk pengembangan. Ya, untuk pengembangan dari teman-teman yang memproduksi jamu maupun yang memasarkan, ya, sehingga ada pengetahuan bagaimana memasarkan, bagaimana mempelajari jamu untuk mengembangkan produk-produk jamu yang lain dan tahu yang penjenengan produksi itu manfaatnya untuk apa. Ya, ini kami kira diskusikan dengan Kundo Kebudayaan sangat bagus, karena Kundo Kebudayaan itu kalau sudah ada forum nanti nggak usah ribet merencanakan. Kowe butuh apa forum jamu? Oh saya butuh ini Pak, karena permasalahan kita ada sini. Oh yo, kan gitu, ya kan gitu. Ya, mungkin itu. Jadi butuh pengembangan dari produksi jamu dan baik itu pemasaran maupun manfaat jamu. Gitu. Baik, terima kasih Pak Agus Kamtono, dan ini sangat luar biasa sekali Kak Putria, dan tentunya tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada kelima narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya pada kesempatan hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Agus Mantara SIPMM selaku Sekretaris Dinas Kabupaten Gunung Kidul, kami ucapkan terima kasih, dan Bapak Dr. Andes Agus Kamtono MM di sela-sela kesibukan bersama keluarga berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Sehat selalu Pak Agus Mantara, Pak Agus Kamtono. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Ari Wibowo yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami membagikan ilmunya. Terima kasih juga Ibu Sri Kustini dan Ibu Sri Supranti. Semoga sehat selalu dan kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi untuk berdiskusi lagi tentunya. Betul sekali, dan semoga usahanya semakin sukses, lancar jaya ke depannya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa YouTube PWNB Channel yang tetap setia menyaksikan tayangan pada kesempatan hari ini. Tentunya jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya dari Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya akhir kata saya Rangga Wijaya. Saya Putri Afatika pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Lestari budayaku.